Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat Arif Lagi Bijaksana, serta pemerhati lomba debat yang amat kami hormati. Perkenalkan, kami dari tim Artijo Alkostar dengan saya Muhammad Arif Firdiansyah sebagai pembicara pembuka sekaligus penyimpul yang dalam perdebatan kali ini menduduki standing position pro. Dewan Juri Mahatma Gandhi pernah mengemukakan bahwa bumi ini pada dasarnya cukup untuk 7 generasi, tapi tidak akan pernah cukup untuk 7 orang yang serakah. Oleh karenanya, penekanan berlebihan pada pertumbuhan ekonomi telah mengemburkan prioritas negara dalam merespon krisis ekologis demi keberlanjutan ekologi kita di masa yang akan mendatang. Dewan Juri, sebelum masuk pada argumentasi utama, kami perlu membatasi makna beberapa frasa dalam musik perdebatan kita kali ini. Pertama, frasa penekanan berlebihan pada pertumbuhan ekonomi yang kami maksud adalah kondisi ketika pertumbuhan ekonomi ditempatkan sebagai tujuan tertinggi dalam setiap pengambilan kebijakan negara, yang bahkan ketika kebijakan tersebut secara nyata telah bertentangan dengan kelestarian lingkungan. Yang kedua, mengaburkan prioritas negara yang kami maksudkan ialah berarti melemahkan fokus utama negara yang seharusnya sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 alinea keempat, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidupnya. Yang ketiga, frasa ekologis merujuk pada kondisi darurat di mana lingkungan yang sedang kita hadapi saat ini, seperti perubahan iklim, deforestasi, pencemaran lingkungan, dan kerusakan keanekaragaman hayati. Ketika kita lihat poin ke-8 Asta Cita dalam visi pemerintahan Prabowo Gibran, di sana ditegaskan secara nyata pentingnya penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alami dan budaya. Namun dalam implementatifnya Dewan Juri, pembangunan berkelanjutan, transisi hijau, dan mitigasi perubahan iklim tidaklah sering diikuti oleh kebijakan konkret yang konsisten oleh pihak pemerintah. Sebagai contoh, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai perluasan penanaman kelapa sawit dalam skala besar di kawasan hutan seluas 20 hektar yang justru Dewan Juri, hal tersebut berpotensi mengurangi kemampuan hutan dalam menyerap air serta menurunkan kapasitas penyerapan karbon dioksida. Fenomena ini pada dasarnya telah dijelaskan dalam teori political ekologi oleh Piers Blaikie, bahwa krisis ekologis seringkali lahir dari ketimpangan struktural dalam kebijakan dan tata kelola sumber daya alam yang dipengaruhi oleh paradigma antroposentrisme, sebuah cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pusat dan menganggap alam hanya sebagai objek eksploitasi semata. Pun Dewan Juri, secara yuridis, Konstitusi Indonesia telah memberikan arah yang cukup jelas. Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar NRI 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keberlanjutan, berwawasan lingkungan, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kepentingan nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya pasal 65, menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian Dewan Juri, ketika kebijakan pembangunan terlalu menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi hingga harus mengorbankan kelestarian lingkungan, maka hal tersebut bukan hanya problem ekologis, tetapi juga berpotensi menyimpang dari mandat konstitusi dan hukum nasional kita. Dewan Juri yang terhormat, saya Mila Sari selaku pembicara kedua akan melanjutkan argumentasi secara yuridis normatif. Dewan Juri yang terhormat, konstitusi secara tegas menempatkan lingkungan sebagai hak konstitusional warga negara, di mana pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut lagi, pada pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan adanya bahwa perekonomian haruslah diselenggarakan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian Dewan Juri, sejak tingkat konstitusi, pertumbuhan ekonomi tidaklah boleh mengorbankan perlindungan lingkungan hidup itu sendiri. Namun faktanya Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami memaparkan 3 perubahan fundamental yang membuktikan bahwa prioritas negara dalam merespon krisis ekologis justru mengalami pelemahan. Di mana argumentasi yang pertama adalah terjadinya pelemahan sistematif terhadap norma hukum lingkungan itu sendiri. Dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPLH, bahwa izin lingkungan ditempatkan sebagai syarat mutlak dan berdiri sendiri sebelum suatu izin usaha dapat diterbitkan. Artinya, negara terlebih dahulu harus memastikan bahwa kelayakan ekologis suatu kegiatan sebelum memberikan legitimasi ekonomi melalui izin usaha. Dewan Juri yang terhormat, kemudian melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, di mana pada pasal 13 huruf B menekankan penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, serta sejumlah ketentuan dalam pasal 22 yang mengubah dan menafsir ulang berbagai pasal krusial dalam rezim perlindungan lingkungan hidup. Perubahan ini Dewan Juri mencakup penghapusan kewajiban izin lingkungan sebagai prasyarat usaha, perubahan terhadap ketentuan Komisi Penilaian AMDAL, pembatasan akses pembatalan izin melalui peradilan tata usaha negara, serta penyempitan ruang partisipasi publik itu sendiri.
Dewan Juri yang terhormat, dalam konteks Akuo terdapat dua dimensi yang perlu diperhatikan. Pertama, secara normatif terjadi perubahan struktur hukum yang melemahkan posisi izin lingkungan sebagai mekanisme pengawasan awal. Kedua, secara substantif adanya perubahan izin lingkungan sebagai mekanisme dalam preventif hukum lingkungan itu sendiri. Dalam proses Akuo Dewan Juri yang terhormat, proses penilaian kelayakan ekologis tidaklah menjadi filter utama sebelum aktivitas ekonomi itu dijalankan. Dengan demikian Dewan Juri, hal ini menunjukkan adanya kelemahan atau pelemahan atau pergeseran orientasi atau paradigma dari rezim yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prasyarat pembangunan menuju rezim yang memprioritaskan percepatan investasi. Dewan Juri yang terhormat selanjutnya adalah adanya pelemahan partisipasi publik di mana ruang keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dipersempit. Padahal Dewan Juri partisipasi publik merupakan esensi demokrasi lingkungan itu sendiri sebagaimana telah dijamin oleh pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pada ayat 1 dan pasal 65 Undang-Undang PPLH. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia merupakan negara yang berkomitmen pada agenda pembangunan berkelanjutan melalui adopsi Sustainable Development Goals dalam kebijakan nasional. Namun, banyaknya deforestasi serta ekspansi aktivitas-aktivitas, misalnya pertambangan yang terus dilegalkan oleh pemerintah, menunjukkan bahwa agenda penurunan emisi sebagaimana ditekankan dalam Sustainable Development Goals, khususnya SDGs 13, tidaklah ditempatkan sebagai prioritas kebijakan. Kondisi ini sekaligus mencerminkan lemahnya implementasi SDGs poin 16 yang menekankan prinsip keadilan dan penguatan institusi itu sendiri. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, kondisi tersebut menegaskan bahwa orientasi kebijaksanaan negara masih menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama, sehingga komitmen terhadap Sustainable Development Goals itu dijalankan secara konsisten dalam praktik kebijakan nasional tidak sesuai dengan tujuan yang ada. Dewan Juri yang terhormat, Fiat Justitia Sed Praedia Natura, tegakkan lingkungan tetapi jangan sampai alam binasa. Dewan Juri yang terhormat, saya Muhammad Widrunian yang akan melanjutkan argumentasi secara sosiologis. Dewan Juri, orientasi pembangunan modern masih didominasi oleh indikator pertumbuhan ekonomi seperti GDP sebagai ukuran keberhasilan negara. Paradigma ini mendorong negara menempatkan ekspansi ekonomi sebagai prioritas utama, sementara aspek lingkungan sering diposisikan sebagai variabel sekunder atau bahkan sebagai hambatan investasi. Kritik terhadap pendekatan ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Sekretaris Jenderalnya Antonio Guterres yang menilai indikator GDP tidak mampu merefleksikan biaya ekologis dan ketimpangan sosial secara memadai. Orientasi pembangunan semacam ini berpotensi bertentangan dengan prinsip SDGs poin 13 dan poin 16 karena kebijakan ekonomi tidak lagi mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Hal ini sejalan dengan adanya teori ecological economics dari Herman Terry dalam bukunya Steady State Economics yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya dibatasi oleh kapasitas ekologis. Terlebih dalam status Akuo, modernisasi ekonomi di negara berkembang terlebih lagi Indonesia masih identik dengan modernisasi industrialisasi intensif energi, khususnya energi fosil. Ketergantungan terhadap batubara, minyak, dan gas sering dipandang sebagai strategi cepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Namun faktanya, pilihan kebijakan ini memperkuat kontribusi terhadap krisis iklim global. Fakta inilah yang pada akhirnya menimbulkan dilema antara target pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan kewajiban negara menjaga stabilitas ekologis jangka panjang. Dewan Juri, paradoks pembangunan terlihat ketika kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih besar. Hal ini dapat kita lihat dalam tragedi banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera pada penghujung 2025, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dipicu oleh kombinasi curah hujan ekstrim serta degradasi lingkungan, khususnya deforestasi di wilayah hulu daerah aliran sungai. Kondisi ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan ekologis atau environmental justice, yakni bahwa perlindungan lingkungan harus mempertimbangkan distribusi dampak secara adil. Dalam perspektif pemikiran Sayyid Hussein Nasr, seorang filsuf dan cendekiawan muslim terkemuka dalam fokus etika lingkungannya, menegaskan bahwa krisis ekologis tersebut tidak hanya bersifat teknis atau ekonomi, tetapi mencerminkan krisis spiritual dan intelektual manusia modern yang memandang alam sekadar objek eksploitasi. Hal ini menuntut refleksi hukum dan etika ekologis yang lebih mendalam.
termasuk penguatan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab korporasi, pelindungan aktivis lingkungan, serta kebijakan restorasi ekosistem. Dewan Juri yang terhormat, mari kita tingkatkan perdebatan kita dengan menghadirkan komparasi dengan salah satu negara maju seperti Britania Raya yang berhasil memisahkan pertumbuhan ekonomi dari peningkatan emisi karbon dalam kurun waktu tahun 1990 hingga 2023. Negara tersebut mampu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga sekitar 53%. Sementara pada saat yang sama, produk domestik bruto justru meningkat lebih dari 70%. Keberhasilan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui kombinasi kebijakan struktural yang konsisten, seperti transisi energi dari batu bara menuju gas alam serta energi terbarukan seperti angin dan matahari. Pengalaman Britania Raya tersebut menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan yang ketat dan komitmen menuju target net zero emission tidak selalu menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi, melainkan justru dapat berjalan seiringan melalui pengembangan ekonomi hijau, inovasi teknologi, dan reformasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Sebaliknya, di Indonesia, pertumbuhan ekonomi masih sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam dan penggunaan energi berbasis fosil. Hingga saat ini, sekitar 60-65% produksi listrik nasional masih berasal dari batu bara, sehingga peningkatan aktivitas ekonomi kerap diiringi dengan kenaikan emisi karbon dan tekanan terhadap ekosistem. Perbandingan ini menunjukkan bahwa persoalan utamanya sebenarnya bukan terletak pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri, melainkan pada paradigma pembangunan yang masih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Indonesia perlu mendorong transformasi menuju ekonomi rendah karbon melalui penguatan energi terbarukan, efisiensi energi, serta kebijakan lingkungan yang tegas dan terintegritas. Pembangunan juga harus berbasis pada daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga setiap proyek pemerintah wajib melalui uji kelayakan yang komprehensif termasuk lolos kajian AMDAL yang ketat, serta dipastikan tidak melampaui kapasitas lingkungan itu sendiri agar pembangunan tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan. Lomba debat bersama teman bertemu dengan Dewan Juri yang arif dan rupawan. Tibalah kita pada babak kesimpulan dengan harapan tim Artijo Alkostar dapat dimenangkan. Dewan Juri, pada hakikatnya kami mengamini bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki urgensi tersendiri untuk kemudian mengurangi kemiskinan. Namun penekanan berlebihan pada pertumbuhan ekonomi telah membuat negara kemudian lebih memprioritaskan peningkatan kuantitas dibandingkan keberlanjutan lingkungan sehingga mengakibatkan yang pertama, eksploitasi sumber daya alam yang berlebih, deforestasi, polusi pun juga dengan adanya krisis iklim yang sering kita anggap sebagai biaya daripada pembangunan itu sendiri. Jika pola ini terus berlanjut, maka pertumbuhan ekonomi kita justru akan runtuh karena fondasi ekologisnya rusak, Dewan Juri. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi tujuan utama, melainkan harus selaras dengan keberlanjutan ekologi. Karena dalam dunia berpikir kami, pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan lingkungan tidaklah dapat disebut sebagai sebuah kemajuan, melainkan penundaan krisis yang lebih besar dan resiko bagi stabilitas nasional ke depannya. Karena negara yang bijak bukan yang tumbuh paling cepat, tetapi yang mampu untuk tanpa menghancurkan masa depannya. Dewan Juri yang kami hormati, like semper debit remedium. Ada beberapa langkah solutif yang dapat kami tawarkan dalam perdebatan kita kali ini. Yang pertama, ialah dengan mengadopsi pembangunan yang berbasis daya lingkungan. Artinya setiap pembangunan ataupun setiap proyek pemerintah haruslah melalui uji kelayakan seperti lolos kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang ketat, pun juga tidak melebihi daya dukung dan daya tampung daripada lingkungan itu sendiri. Kemudian yang kedua, dengan mewujudkan integrasi dari kebijakan yang terstruktur, di mana kombinasi kebijakan yang terstruktur dan konsisten ini ialah seperti transisi energi dari batu bara menuju gas alam, serta energi terbarukan seperti angin dan matahari. Pun juga dengan peningkatan efisiensi energi di sektor industri dan rumah tangga melalui inovasi teknologi, serta perubahan struktur ekonomi dari sektor manufaktur berat menuju sektor jasa yang memiliki intensitas karbon lebih rendah. Sekian dan terima kasih. Salam Konstitusi.